Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah musholla Nurul Bayan, para sepuh, para asatid, para hujaz, para tokoh masyarakat, para bapak dan pemuda, bil khusus pengurus mushola Al-Mukarram, Bapak Ustadz Iwan, juga Bapak Haji Umed, beserta Bapak RT dan seluruh jajaran. Mudah-mudahan selalu Allah berikan sehat wal afiyah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Salawat salam tetap tercurah terlimpah selamanya keharibaan junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umatnya amat sangat rindu dan mengharap syafaat dari saat ini sampai yaumal kiamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki tahun baru Masehi 2025 dan sudah masuk dalam bulan haram, yaitu bulan Rajab. Tanggalnya sama-sama, yaitu awalnya dan nanti yang berbeda akhirnya. Karena apa? Karena kalau Masehi ada 31, ada 28, 30 dan 29. Tapi Hijriah tidak akan pernah menemukan kalender 31, apalagi 28. Rata-rata 30, sesekali 29. Nah, oleh karena itulah betapa kita bahagia ketika bertambah iman, bertambah amal. Itu yang disampaikan Al-Imam Ghazali, Hujatul Islam. Kata Imam Ghazali, la tafroh illa biziyadatil imani wal amali. Jangan kalian merasa bangga dan gembira kecuali ketika bertambahnya dua perkara, yaitu iman dan amal. Kalau bertambah harta, bertambah pangkat, jangan gembira. Kenapa? Sebanyak apapun itu tetap kamu akan berpisah dengannya. Tapi kalau iman dan amal akan menyertai terus. Tapi kebanyakan sekarang pastinya orang akan senang bahagia lamun loba duit. Padahal cek Imam Ghazali mah ulah hareun ku loba duit. Hareun mah lamun imah nambah, lamun amalna nambah, lamun takwana nambah, itulah yang patut bahagia. Jadi orang mah bahagiana lamun loba duit. Ya. Jadi alhamdulillah malam ini
kita yakinkan bahwa kita sedang memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus panggilan Allah, lantaran dalam surat Al-Imran dijelaskan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Buru-burulah, cepat-cepatlah, segeralah kamu masuk ke dalam pintu gerbang magfirah Allah. Kenapa kita disuruh buru-buru? Lantaran takut keduluan sama malaikat Israel. Itu yang harus kita sadar. Hidup ini serba berlomba, berlomba dengan waktu, berlomba dengan umur, berlomba dengan ajal. Kalau ditunda-tunda, maka rugi kita. Siapa yang cepat, siapa yang dapat. Kalau kita tidak segera di bulan Rajab memenuhi undangan dan panggilan Allah, maka kita tidak akan kebagian tiket, keburu habis, bahkan pesawatnya keburu berangkat. Iya, makanya Allah menyuruh kita, tapi Allah mempersiapkan upah yang sangat besar. Apa upahnya? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga upahnya yang luasnya seperti 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. U'iddat lil muttaqin, sengaja dipersiapkan Allah khusus untuk orang-orang yang bertakwa, termasuk jamaah musholah Nurul Bayah. Ya Rabbal. Kenapa? Karena tidak ada langkah yang mendapat magfirah kecuali pada 4 titik. Ini langkah mendapat magfirah, mendapat rahmat, pahala. 1 yang paling utama, langkah yang mendapat ampunan, mendapat magfirah, double pahala adalah ke majlis taklim, ke masjid musholah, sama. Yang kedua, langkah bayar hutang, hukumnya wajib. Yang ketiga, langkah silaturahmi, menang ganjaran. Yang keempat, langkah ziarah kepada orang alim, kepada para guru, kepada para wali, para ulama. Selain daripada langkah-langkah itu mah hukumnya 2. Ada haram, ada makruh, ada mubah. Kalau mubah mah mau berjalan nggak dapat pahala, diam saja juga nggak dapat pahala, begitu-begitu saja. Iya. Bagaimana yang disebut mubah? Orang yang dagang, tijaroh, aprak-aprakan, itu wenang, hukumnya jaiz. Boleh-boleh saja, namanya mubah. Tapi kalau langkah bayar hutang, wajib. Langkah sunnah, silaturahmi, ziarah. Tapi langkah thalabul ilmi, dua-duanya dapat pahala, dapat ampunan, dapat. Maka inilah ayat yang mengajak ila magfirati mir rabbikum. Tepat bahwa untuk menuju magfirah adalah ke majelis taklim, ya. Jadi malam ini anggap kita sedang memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luas sekali itu surga, luasnya tiada tanding, tiada banding. 7 lapis langit sama 7 lapis bumi, Pak Jumed sabaraha eta? Nah, langit 7, bumi 7 kali 2 berapa? 14. Kalau dihampar jadi 1, luas enggak? Jangankan 14, 1 lapis aja bumi kita nggak tahu ujungnya. Ustaz Iwan pernah ke ujung dunia? Nggak ada di dunia, belum ada yang pernah ke ujung dunia kecuali Rhoma Irama. Karena dia pernah berkelana sampai ke ujung. Wah, ieu mah cenangan ge ka Pelabuhan Ratu, eta ujung laut. Itu mah bukan ujung dunia tapi ujung laut. Setelah menyeberangi laut ada lagi dunia daratan lagi, ada lagi daratan lagi. Mana ujungnya ini? Nggak ada. Tapi hebat tahu mak, kuat sampai ke ujung dunia. Apa yang dia cari? Cinta sejati. Ketika aprak-aprakan nggak ketemu, balik kawin lagi.
Aduh, tenang sih. Ulah bariki itu kaumet tenang baik. Insyaallah ya. Iya, tadi udah dilacak gitu sama dia. Dia mencari cinta sejati, ternyata tidak ada. Kalau ada mah tuh nggak mungkin kawin lagi gitu ya. Maka oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, malam Ahad ini alhamdulillah ya, walaupun tadi macet, maklumlah bukan Jakarta kalau tidak macet ya, tetapi tidak menyulitkan semangat dan langkah untuk tetap tholabul ilmi. Dan selanjutnya kita kembali kepada materi Nasha'ihul Ibad karya Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani, yaitu di halaman 47 ya. Kita buka halaman 47, makalah 13. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal zalali wal ikram. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana wa ghafir lana dzunubana. Man la adaba lahu la ilma lahu waman la sabra lahu la dina lahu waman la wara'a lahu la zulfa lahu as-sabru alal musibati as-sabru alal masyaqati as-sabru ala ta'ati as-sabru alal ma'siyati. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan membahas di makalah yang ke-13. Yang pertama adab dan ilmu, yang kedua adalah sobar, dan yang ketiga adalah filter dalam keimanan dan keislaman yang disebut waro. Jadi waro itu afik, artinya afik, filter, saringan kalau dalam hidup. Yang kotor-kotor ditolak karena ada saringan, disaring, baik menyaring perkataan, menyaring pemahaman, termasuk menyaring sikap, tingkah, perilaku, itu afik namanya. Begitu juga dengan makan, minum, perlu disaring. Coba kalau kita nggak pakai saringan, daging bedul dihajar, orai dihajar, monyet dihajar, asup kabeh. Tapi karena disaring oleh agama, oh ini haram, nggak dimakan. Ya udah, tongkol aja tuh. Coba kalau nggak ada filter, apa saja yang berupa makanan hewan pasti dimakan. Tapi karena agama mengatur, lalu kita nurut. Nah, ketika nurut itulah disebut Islam, pasrah, pasrah terhadap aturan Allah Subhanahu taala. Iya. Makanya disebutkan oleh Hasan Basri radhiyallahu an,
salah seorang pemuka golongan tabi'in. Tabi'in adalah kedudukan zaman setelah para sahabat. Jadi kalau sahabat sejaman dengan Nabi, setelah sahabat pada wafat diganti oleh tabi'in. Apa artinya tabi'in? Pengikutnya para sahabat. Sahabat itu satu zaman dengan Nabi. Siapa saja yang lahir masih menemukan Kangjeng Nabi, maka dianggapnya sahabat itu. Ya. Apa yang disampaikan oleh tabi'in? Imam Hasan Basri, man la adaba lahu la ilma lahu. Tuh, orang yang tidak memiliki sopan santun, adab tata krama, berarti dia tidak berilmu. Berarti ilmu dulu baru adab, jangan adab dulu baru ilmu. Kan di sini udah jelas, orang yang tidak punya adab, nggak punya sopan santun, berarti nggak punya ilmu. Wajar, ilmunya nggak ada, bagaimana mau beradab? Berarti kan apa dulu? Coba jawab. Ilmu dulu. Setelah mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar, baru lahirlah yang namanya adab. Mungkin orang-orang ngomongnya salah. Utamakan adab daripada ilmu. Ngarang. Buku ilmu dari teboga, kamu adab. Justru belajar dulu, baru ada nilai. Ini nilai dulu, baru ada belajar, burung. Wedan. Ya, tidak ada. Makanya di sini kalau ada orang mengatakan dahulukan adab daripada ilmu lebih bagus, salah. Dari mana dapatnya kalimat itu? Karena dalam hadis juga kan tolabul ilmi faridotun, bukan tolabul adab, tapi tolabul ilmi. Artinya segala perilaku itu ada dilahirkan oleh ilmu. Tata krama, tawadu, waro, iman, semua itu dasarnya dari ilmu, pemahaman. Dan sekarang nggak punya ilmu, ya nggak punya apa-apa. Jangankan adab, tata krama, sebagaimana hewan nggak pernah seumur hidup nuntut ilmu, atau ngising di jalan jadi baik, berak di jalan, kencing di jalan, mari pakai celana, atau adab. Kenapa? Lantaran tidak pernah nuntut ilmu. Tuh, kalau manusia ada bimbingan. Kenapa? Karena dimodalin sama Allah tuh yang namanya akal. Ingat, akal adalah mutiara yang paling berharga dalam hidup manusia. Seandainya tidak diberikan mutiara, tak ada yang gagah manusia, tak ada yang sempurna. Memang gak ada yang sempurna kecuali rokok. Ya, yang sempurna mah cuman benar. Coba cari di warung, ada tuh sampurna. Ya, nggak ada. Makanya kita ini hebat karena akal. Coba kalau nggak punya akal, mau hebat di mana? Jadi tonton di pasar. Orang yang tidak berakal, bagaimana mau hebat? Mandi aja dia nggak pernah. Rambut nggak pernah nyisir. Pakaian cumpang camping sobek kemana-mana. Apa malu dia? Tidak, lantaran tidak ada akal. Maka di mana akalnya hilang, mutiaranya juga hilang. Tapi kalau masih ada akal, baju belum bau juga diganti, beli minyak segala, semprot stres. Akal itu can pernah ngalanu edan pakai minyak. Bener gak? Itu ya, Masya Allah, inilah akal yang mendorong manusia bisa bergaya, bisa memantaskan, bisa malah memilih. Itu akal. Tapi kalau hilang akalnya, tidak ada pilihan, rusak yang ada. Ya, malu tidak ada, takut tidak ada, senang tidak ada, susah tidak ada. Pokoknya seperti orang gila. Ya, orang gila itu nggak ketemu senang, ketemu susah, begitu aja, standar aja dia mah. Ya, duit butuh tebutuh edan mah. Tapi kamu jelema cenah inget kena kana duit, berarti can edan eta mah. Cager eta mah. Lamun inget kena kana sia mah cenah edan tapi minta duit. Waduh. Ya, jadi sekarang kita paham sopan santun itu adalah dilahirkan oleh ilmu. Makanya ada kitab akhlak. Ya itu, ya supaya menuntun manusia bisa beradab. Kemudian orang yang tidak sabar ketika diberikan berbagai ujian oleh Allah, nggak sabar,
berarti ia tidak menghayati agamanya, tidak mau tahu. Pertama memang tidak tahu, bodoh. Yang kedua tidak mau tahu. Harusnya kalau kita tidak tahu, cari tahu. Ini kan kebanyakan udah nggak tahu tapi nggak mau tahu. Jadi kalau kita tidak tahu, cari tahu. Harus ada penasaran dalam hidup. Kalau hidup manusia nggak penasaran, dia tidak akan menambah wawasan dan tidak akan menambah pemahaman, juga tidak akan menambah daripada segala-galanya tanpa adanya kepenasaran. Oh, masalah awewe penasaran. Sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Tuh. Kenapa? Penasaran. Lamun teu penasaran mah geus lah bodo amat, leuleus geus. Eleh atuh beurang bebek ku Haji Umed. Aduh, ampun Gusti nu agung. Dan orang yang tidak memiliki sifat waro tadi filter, tidak ada saringan, berarti tidak memiliki derajat. Jadi derajat itu adalah pangkat yang melambung tinggi. Kenapa? Karena ada waro. Segala hambatannya dia tidak gubris. Sekarang orang susah untuk menuju tujuan, banyak mampir lantaran macet. Oh, mampir sini, akhirnya lambat. Tapi kalau dia lurus kan cepat sampai tujuan. Contoh kita mau ke asal ada rest area, eureun ngopi deui atau mau nyampe orang. Kayak begitu. Kenapa? Tersendat perjalanannya. Ini juga orang tersendat kedudukan derajatnya ketika tidak memiliki waro. Kenapa? Karena ibaratnya kotoran-kotoran masuk menjadi sampah dan tidak lancar. Contohnya got, pipa, kemasukan sampah, macet. Tapi kalau ada saringnya, ada filternya, pasti lancar. Seperti itu. Ya, jadi disinilah yang akan dibahas adalah sobar, karena dalam Al-Quran innallaha ma'as sobirin. Jadi Allah akan selalu menyertai dan memberi pertolongan terhadap orang-orang yang sobar. Ya, keterangan bahwasanya sabar ada 4 macam. Yang pertama, as-sabru alal musibati. Awas, setiap orang pasti dapat musibah. Walaupun dia lari ke utara, ke selatan, timur, barat untuk menghindari daripada bala musibah, tidak akan. Sebab musibah rahasia. Seandainya orang tahu bahwa akan celaka, tabrakan, mungkin dia ngomong, kalau tahu begitu mas saya nggak keluar rumah. Tapi tetap kalau mau terjadi di rumah, buktinya di kamar mandi labuh kapan? Tuh. Iya, di kamar mandi aja kita jatuh. Kan dia juga ngomong, waduh kalau tahu bakal jatuh di kamar mandi, nggak bakal ke kamar mandi. Tuh. Artinya tidak ada yang harus disesali setiap apa yang sudah terjadi. Semua terjadi atas kodo dan kodar, dan tak ada yang sanggup hamba menolak keputusan kodo dari Allah. Makanya kita mah jalani dengan sabar, itu udah. Ya, jangan protes. Protes pun percuma. Kenapa? Tak ada yang bisa merubah kecuali dengan doa dan ikhtiar. Bukan dengan marah-marah. Marah-marah melulu, dikasih hujan marah. Hujan melulu. Dikasih panas ngomong lagi. Panas. Cek malaikat haram jadah dia. Diberi panas tersyukur, diberi hujan tersyukur, dicekek dia kuai. Jadi kadang-kadang gitu ngeselin. Tapi untungnya tuh Pak, untungnya malaikat itu nggak punya amar. Itu aja. Seandainya malaikat punya amarah, nggak jauh-jauh. Mikail tukang apa coba? Nurunin hujan. Kalau Mikail emosi, ada orang yang ngomong melulu dikasih hujan, dibuat jadi sama Mikail sekalian. Tuh, cek Mikail tuman saya takwain, direndam sekalian. Tapi karena malaikat Mikail mah tunduk patuh, gimana Allah? Kalau kata Allah, stop, diputar kerana, seret. Kalau kata Allah, guyur, putar lagi, seret.
gitu. Jadi dia mah tutup keran, tutup buka. Itu Mikail. Memang dia tugasnya menurunkan hujan, tapi kan tetap perintah Allah. Kayak malaikat Israel, memang tugasnya nyabut nyawa, tapi kan nggak semau-maunya dia. Seandainya dia emosian, marah tanpa disuruh, dipaehan jelema. Apalagi nggak ada badung-badung tilok ngaji, aing hewa kasih eta, nih paeh lah seta. Tuh bahaya pan. Kira-kira tuh pemahaman kita. Jadi Allah sempurna menciptakan malaikat nur dari cahaya, sehingga Allah tidak memberikan nafsu kepadanya. Bahaya kalau dia punya tugas diberikan nafsu, atuh marah. Ada capeknya, ada ngantuknya, itu nafsu. Ada pegelnya, ada minta naik gaji segala macam. Kapan? Tuh cek malaikat lah, aing capek nurunkan hujan be, gaji naik-naik. Tuh seandainya seperti ibarat manusia, tapi kan ini malaikat, berapa juta tahun pun tidak akan berubah. Tidak ada kematian kecuali kiamat. Sama dengan setan, tidak ada yang mati kecuali kiamat. Kalah jumlah kita oleh malaikat dan setan. Kenapa? Manusia mah datang pergi. Wow, manusia mah ada yang mati, ada yang lahir, pergi, lahir. Setan mah nggak ada. Ya coba kalau ada mah disebutnya almarhum. Aduh, insyaallah ya. Jadi sabar dalam menghadapi musibah, karena musibah itu rahasia. Makanya kita mah doa aja dah. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan timpahkan beban kepada kami yang kami tidak bisa sanggup memikulnya. Wala tahmil alaina isron kama hamal tahu alal ladzina min qablina, sebagaimana mereka yang tidak sanggup menanggung beban orang-orang terdahulu. Tuh, jadi kita minta diberikan beban yang sekiranya sanggup memikulnya. Kalau tidak, patah kita. Pundak kita hanya bisa manggul 50 kilo, ini mah 1 kintal, semplak atau tak-tak. Mobil Gesarua kapasitasnya 1 ton, dinaikin 2 ton, turun mesin. Tuh, seperti itu. Iya. Jadi kita minta supaya ujian apapun, musibah apapun, sekiranya kita sanggup menjalaninya. Begitu. Yang kedua adalah asobru alal masakkoti. Sabar dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Ya, ini yang dimaksud adalah kesulitan dalam diuji, sabar. Kalau kita sabar, Allah ternyata sudah mempersiapkan, tapi kitanya nggak tahu. Kalau kita lulus dalam sabar, suatu saat Allah berikan, nih hasil kesabaranmu, nih kamu setelah sabar, ternyata ini anugerah diberikan kepada Allah. Tapi di sini sabar tetap menjalankan aktivitas ibadah, walaupun susah, bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak ngaji. Jangan ngaji sholat hanya karena senang, bukan. Nggak ada kaitan dengan ekonomi masalah ibadah. Ekonomi untuk dunia, ibadah mah untuk akhirat. Jadi seimbang itu ya. Jadi jangan sampai kita ini menyangkut pautkan urusan ibadah dengan urusan dunia. Kaji Umed diajak ngaji, ngaji mualah pusing aing kunaon teu boga rokok-rokok acan, salah. Tuh contoh seperti itu. Lamun orang teu boga rokok ngaji bae deketan saha nu marokok. Bener tuh. Nah gitu. Cek orang kieu lah. Kamari mah ieu leungeun hampir beragak kep bae untuk nyekelan karena rokok pan. Begitu ya, itu mau urusan cetek, urusan kecil ya. Jelema eta mending keneh mawa gas daripada mawa rokok. Sebab mawa rokok ge lamun eueuh gas mah moal bisa. Tapi lamun mawa gas mah aya batur jaman gas. Sabatang dulu cek urang.
Tuker jadi mere. Atuh. Bener tuh. Aduh, insyaallah ya. Tah, berarti eta geus bisa diamalkeun. Bener eta nu kuat ge atuh percuma najan mawas haslop ge. Korek mah kumaha coba. Tapi najan teu maroko mau korek pasti kapanggih bae jalanna. Itu yang kedua ya. Yang ketiga as-sabru ala taat. Sabar dalam melaksanakan taat tidak mudah. Ini bisa taat, bisa ibadah, bukan perkara mudah. Kalau mudah, semua orang Islam ibadah tidak akan ketampung musolah dan masjid dimanapun. Bener gak? Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ngajak merenu taatna saeutik bae supaya di surgana lalega. Gitu Kak Haji. Lamun jelema taat kabeh atuh sempit di surga haridang urang. Gitu. Segitu bela orang menguji husnudon baik. Mantak ieu mah nu ka surga saeutik sementara surgana luas atuh ngeunaheun geus di dunia bege geus urang sarempit. Di akhirat lalega ablag-ablagan geus teu kudu mawa kipas angin AC teu kudu. Udah ada di sana. Bahkan ada yang ngadoa, ya Allah Gusti, walaupun saya enggak masuk ke dalamnya juga atuh enggak apa-apa di emperan juga ya Allah cek manehna. Yang penting surga cek manehna. Najan teu kacero ge teu nanaon di emperan abage. Wah tuh emperan surga ge mahal atuh seru bae. Insyaallah iya. Yang ketiga, yang keempat adalah as-sabru alal maksiyati. Sabar dalam menjauhi maksiat, sabar. Hayang jasa ieu mata cuci mata, pengen sekali ini telinga mendengar yang indah-indah, mata melihat, sabar, sabar itu. Kalau nggak ada sabar, ditarajang kabeh, nggak ada yang bisa nyieun cakram. Kenapa? Karena sabar itulah daripada kendaraan mah rem cakram. Walaupun dia ngebut, direm berhenti. Coba kalau udah nggak ada remnya blong, bahaya nggak? Begitulah kita manusia, kalau nggak ada kendali sabar, bubar. Tapi kalau ada sabar, insya Allah bakal subur. Insya Allah ya. Jadi 4 kesabaran ini tidak mudah, berat emang. Ya, karena kita ini diuji, dan sabar tidak akan ada pernah batasnya. Walaupun orang sering mengatakan sabar juga ada batasnya. Siapa bilang kita selesai dalam satu masalah, datang masalah lain. Selesai masalah ini, timbul masalah itu, sampai seumur hidup diuji, dan diuji. Kalau nggak diuji, ya nggak dapat ranking kita. Seperti itu, ya. Nah, yang dimaksud dengan sifat wara ialah hati-hati, tidak suka terhadap barang-barang yang haram, barang yang makruh, barang yang subhat. Subhat ialah sesuatu yang tidak jelas halal dan haramnya, seperti nemu sesuatu. Itu subhat hukumnya. Disebut haram tidak lantaran dia tidak mencuri. Disebut halal bukan keringat dia, hak dia, tapi dia nemu, maka itu subhat namanya. Ya, seperti itu. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah, dan saya berpesan kepada ketua dan jamaah, ketika kita nanti sehat panjang umur di bulan Syaban ketemu, saya minta agar tawakuf tidak di atas tanggal 20 ya. Jadi di bawahnya sebelumnya. Kalau di atas tanggal 20 nggak keburu, karena memang di Pandeglang banyak sekali keluarga yang hajatan. Jadi kalau pengajian malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat itu aman. Yang nggak aman itu malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Yang banyak sekali saya libur tuh malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Malam Jumat yang malam Kamis mah aman, karena di lemburnya jarang hajat Kamis mah. Gitu. Ya, jadi saya informasikan kepada jamaah dan pengurus, ketika mau tawakuf sementara hendaknya sebelum tanggal 20, dinispu-nispu lah, seperti itu ya. Ini saja, hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.